Media tanam ya. Jadi media tanam yang kita siapkan di sini ada beberapa macam ya. Assalamualaikum sobat tani, berjumpa lagi di video kita kali ini. Kita mau membahas ya tentang cara tahap awal dalam menanam anggur, teman-teman. Nah, jadi dalam awal menanam anggur itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Nah, beberapa hal ini menjadi faktor salah satu faktor penentu keberhasilan kita dalam menanam anggur, agar pertumbuhan tanaman anggur ini nanti vigor dan subur, sehingga dia bisa cepat menghasilkan buah ya. Jadi apa saja tahap-tahap yang akan kita lakukan nanti dalam menanam anggur. Di awalnya itu yang pertama ialah persiapan bibit atau varian, yang kedua lubang tanam atau lokasi, yang ketiga campuran media tanam, yang keempat pindah tanam. Nah, ini keempat ini nanti akan kita langsung praktekkan ya, supaya kita bisa sekaligus melihat cara saya dalam awal dalam menanam anggur, teman-teman ya. Dan alhamdulillah dengan cara seperti ini sudah terbukti pertumbuhan tanaman anggur saya itu alhamdulillah vigor ya, baik, pertumbuhannya pun cepat, maksimal ya. Jadi seperti apa, langsung saja kita praktekkan untuk tahap yang pertama. Tahap awal teman-teman dalam menanam anggur, kita perlu mempersiapkan yang pertama varian dan bibitnya, teman-teman ya. Jadi setelah kita yang pertama kita menentukan variannya. Varian apa? Tentu saran dari saya ya, varian yang sudah terbukti genjah dan mampu berbuah di Indonesia, teman-teman ya. Sudah banyak sekali pilihan ya. Nah, selanjutnya ialah bebibitan, teman-teman. Nah, bibit ini sudah saya persiapkan, teman-teman ya. Kemarin di video-video saya sebelumnya ada video unboxingnya, video itunya, perawatannya seperti apa, teman-teman ya. Nah, jadi setelah bibit saya pesan bibit itu, dia sampai setelah lakukan treatment ya, teman-teman. Nah, saya biarkan selama beberapa hari, dan ini alhamdulillah bibitnya sudah aktif ya, pucuk mudanya sudah aktif, sudah pertumbuhannya sudah menambah 2-3 daun ya. Nah, ini nanti sudah memenuhi syarat, teman-teman ya, untuk bisa kita pindah tanamkan. Nah, ini saya letakkan dia di sinar matahari pagi seperti ini, teman-teman. Nah, nanti sekitar jam 11 sampai jam 12 siang bibit ini sudah tidak kena matahari lagi, teman-teman. Nah, jadi dia sudah menyesuaikan atau adaptasi, teman-teman ya, bibit ini dengan lingkungan di sini, cuaca seperti suhu udara, cuaca ya, dia sudah beradaptasi, teman-teman. Nah, pucuknya sudah aktif, tingginya sekitar 30 sampai 50 cm seperti ini, teman-teman ya. Nah, jadi di bawahnya pun nanti akan kita cek perakarannya seperti apa. Kalau biasanya kalau sudah beberapa minggu kita biarkan seperti ini, perakaran itu sudah mulai bertambah ya, sudah semakin banyak perakarannya dari awal kita beli. Tandanya seperti apa ya, dia sudah bertambah daun, teman-teman ya, pucuk mudanya sudah bertambah. Itu karena apa? Batang dan daun yang ada pada tanaman itu mencerminkan perakarannya di media tanam, teman-teman. Makanya kita bisa melihatnya dari pucuk mudanya ini, teman-teman. Kalau dia sudah aktif seperti ini, sudah daunnya sudah bertambah, tentu perakaran di bawahnya pun sudah aktif dan mulai bertambah, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Biasanya dengan cara seperti ini saya perhatikan bibit itu sudah siap, teman-teman ya. Nah, jadi tahap awalnya seperti itu, teman-teman. Tentukan variannya, cari bibitnya yang baik ya, syarat bibitnya yang sudah siap dipindah tanamkan, dia sudah beradaptasi ya, sudah berukuran kurang lebih 30 cm sampai 50 cm seperti ini, teman-teman ya. Nah, pucuk mudanya sudah aktif, teman-teman ya. Nah, seperti itulah kurang lebih syarat-syarat bibit yang sudah siap kita pindah tanamkan di media tanam yang sudah kita persiapkan, teman-teman. Nah, selanjutnya ialah untuk persiapan lubang tanam, teman-teman ya. Teman-teman, ini adalah tahap persiapan pembuatan lubang tanam ya, teman-teman, yang akan kita tanam anggur dengan sistem grounding ya. Nah, jadi lubang tanam yang saya siapkan di sini ukurannya 50 cm persegi, teman-teman. Nah, 50 cm persegi, untuk kanan kirinya itu minimal, semakin lebar ke kanan dan kiri itu semakin bagus, teman-teman. Nah, kalau untuk kedalaman itu menyesuaikan saja, teman-teman. Dia menyesuaikan sesuai kebutuhan, karena untuk kedalaman ini
sebenarnya tidak perlu dalam-dalam, karena perakaran ini nanti kita harapkan itu menyamping arahnya teman-teman, jadi tidak ke bawah ya. Jadi kalau dia menyamping, dia mencari nutrisi itu akan mendapatkan nutrisi, tapi kalau ke bawah dia nanti tidak mendapatkan nutrisi teman-teman ya. Nah, ini di bagian dasarnya teman-teman, ketika sudah mencapai kedalaman yang kita inginkan, di bagian dasarnya kita gemburkan seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi kita gemburkan, jadi tanam di bagian paling bawah. Nah, setelah itu kita taburi kapur dolomit teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita taburi kapur dolomit secara merata ya, di pinggir-pinggirnya juga. Nah, seperti ini. Dasar daripada kapur dolomit nanti ketika dia di musim penghujan atau penyiraman ini berlebihan, harapannya nanti kapur dolomit ini bisa mengantisipasi yang namanya kelebihan air ya, atau asam ya pada media tanam teman-teman. Jadi seperti itu, lubang tanam ini kita biarkan selama beberapa hari terkena matahari atau terkena hujan ya. Lalu tahap selanjutnya kita bisa mempersiapkan campuran media tanam teman-teman. Nah teman-teman, tahap selanjutnya ialah mempersiapkan media tanam ya. Nah, jadi dalam mempersiapkan media tanam ini saya sudah mempersiapkan beberapa bahan ya. Beberapa bahan nanti akan kita campur jadi aduk jadi satu, akan menciptakan media tanam yang poros dan subur dan gembur ya. Nah, jadi bahan yang pertama ini ada kapur dolomit ya, kapur dolomit. Yang kedua ada topsoil ya. Topsoil ini tanah bagian permukaan teman-teman, tanah bagian permukaan di lingkungan kita yang bisa kita ambil untuk campuran media tanam. Nah, yang kedua adalah humus akar bambu. Humus akar bambu ini juga bagus ya, bisa kita dapatkan dari rumpun bambu di sekitar lingkungan kita. Yang ketiga itu selanjutnya ada sekam mentah teman-teman ya. Nah ini, jadi ada sekam mentah. Yang terakhir ini adalah sisa-sisa pembakaran teman-teman ya. Sisa-sisa pembakaran yang penting dia ini ada mengandung arangnya ya, ada arangnya atau charcoal. Nah, jadi arang atau charcoal ini sisa pembakaran tidak sempurna teman-teman ya. Nah, ini bagus untuk jadikan media tanam. Jadi kalau tidak ada sekam bakar, kita bisa pakai yang seperti ini teman-teman ya, sisa-sisa pembakaran yang ada di lingkungan kita, karena dia sama-sama arang. Jadi kurang lebih itu fungsinya sama saja teman-teman ya. Kalau tidak ada sekam bakar ya pakai sisa pembakaran di lingkungan yang ada aja kita pakai. Nah, kalau tidak ada seperti ini ya boleh kita beli yang namanya arang kayu ya. Jadi kalau di kota besar mungkin sulit mencari sekam bakar atau seperti ini, bisa beli arang kayu yang ada di tempat jualan ya. Nah, jadi ini nanti akan langsung saja kita aduk ya. Nah, jadi teman-teman, ini sudah kita lakukan pencampuran atau pengadukannya pada beberapa media tanam tadi menjadi satu. Jadi kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Nah, jadi perlu kita bahas dulu tentang media tanam ini supaya teman-teman tidak gagal paham. Dan nah, jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya kenapa saya tidak pakai kohe ya, atau tidak sekam bakar. Nah, jadi dalam membuat media tanam ini kita jangan berpatokan dengan bahan-bahan tertentu teman-teman ya. Jadi di lingkungan kita ini banyak sekali media tanam yang bisa kita jadikan bahan campuran seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau tidak pakai kohe mungkin dia kurang bagus, atau dia dipakai arang sekam dia jadi tidak bagus. Nah, jadi media tanam ini jadi alternatif, banyak pilihan teman-teman di lingkungan kita. Yang penting yang perlu kita jadikan patokan itu dalam membuat media tanam adalah 3 sifat tanah teman-teman ya. Pertama adalah sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Nah, yang saya dalam membuat media tanam ini yang jadi patokan itu ya ketiga sifat ini tadi teman-teman. Sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Nah, sifat fisik itu seperti porositasnya teman-teman ya, porositasnya, lalu fisiknya itu seperti apa, dia gembur atau tidak, apa lengket, teksturnya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ialah sifat kimia teman-teman. Nah, kimia ini menyangkut unsur hara yang ada pada media tanam ini teman-teman. Unsur hara ini termasuk ya NPK ini tadi, unsur hara kalsium, unsur hara yang
magnesium atau sulfur yang lainnya, semua unsur hara. Nah, jadi sifat kimianya ini ada nggak di dalam media tanam yang kita buat. Nah, kalau kita sudah pakai topsoil tadi, itu pasti ada sisa-sisa dekomposisi dari sampah-sampah atau dari daunan ya di topsoil tadi, itu pasti sudah mengandung unsur hara atau sisa-sisa penguraian, teman-teman. Nah, jadi dari humus akar bambu itu pasti sudah ada yang namanya unsur hara, teman-teman ya, seperti NPK, kalsium, yang lain-lain ya, teman-teman. Nah, dia sudah melalui proses penguraian, teman-teman. Nah, itu untuk sifat kimianya, teman-teman. Nah, sifat yang ketiga ialah sifat biologi ya. Nah, jadi sifat biologi ini adalah menyangkut tentang mikroorganisme ya, ada makhluk hidup yang ada pada media tanam kita ini, teman-teman. Ini termasuk mikroorganisme, bakteri, ataupun semuanya, teman-teman ya, yang ada pada media tanam kita ini. Jadi ada nggak mikroorganisme pengurai, ataupun itu jamur yang baik, atau itu seperti cacing ada atau tidak. Nah, itu menyangkut biologinya, teman-teman. Nah, jadi untuk unsur biologi ini pasti sudah ada ya di media tanam ini dari humus akar bambu, karena humus akar bambu ini adalah termasuk daun yang keras atau sulit untuk diuraikan, tapi dia sudah bisa terurai. Berarti organisme yang ada pada humus akar bambu ini pasti sudah banyak dan kuat, teman-teman ya. Jadi itu kita dapatkan. Nah, jadi setelah kita campurkan seperti ini, 3 sifat ini tadi sudah kita dapat ya, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Nah, jadi dalam membuat media tanam itu seperti itu, teman. Jangan berpatokan dengan bahan ini saja. Jadi kalau tidak ada sekam bakar, kan ada arang kayu ya, ataupun sisa-sisa pembakaran sampah yang ada di lingkungan kita. Yang penting dia itu arang atau charcoal, sisa pembakaran tidak sempurna. Nah, itu fungsinya, teman-teman ya. Sekam, kalau sekam tidak ada mungkin bisa pakai kokopit ya. Jadi kalau humus akar bambu tidak ada, mungkin bisa pakai humus ya, bisa memakai humus atau kompos, segala macam, banyak alternatif media tanam yang bisa kita gunakan di lingkungan kita, teman-teman. Yang penting 3 sifat ini tadi ada pada media tanam kita, teman-teman ya. Jadi, nah, lalu kenapa saya tidak memakai kohe? Nah, ini kohe kita mengaduk ini sedang di musim penghujan, teman-teman. Nah, saya khawatirnya untuk kohe ini tadi kalau saya campurkan di media tanam ini akan berdampak kurang baik, teman-teman ya. Nah, kita lagi menghadapi musim penghujan. Nah, nanti kohe ini nanti akan saya pakai ketika tanaman sudah kita pindah tanamkan, teman-teman. Dia sebagai topping ya, atau mulsa di bagian atas media tanam yang kita pakai ini nanti. Nah, itu untuk kohe. Dan kadang juga kohe ini, teman-teman, itu dia mengandung telur, teman-teman ya, telur dari ulat uret. Nah, kalau teman-teman tahu ulat uret, nah itu yang ulatnya putih sebesar-besar jempol ya. Nah, itu kadang-kadang dia menggerogoti perakaran pada tanaman kita, teman-teman. Nah, kadang-kadang hal itu menjadi kendala juga. Makanya kalau untuk kohe, kalau saya aplikasinya sedikit saja, ataupun tidak sama sekali, untuk saya jadikan topping saja dia untuk kohenya, teman-teman ya. Karena dia juga mengandung jamur, dia juga mengandung kadang membawa telur-telur cacing yang besar, telur-telur ulat uret. Itu bisa menjadi hama atau organisme pengganggu tanaman bagi tanaman kita, teman-teman ya. Nah, jadi ini media tanamnya akan kita aplikasikan ke lubang tanamnya ya. Nah, teman-teman, tahap selanjutnya ya adalah pindah tanam ya. Untuk bibitnya sudah kita siapkan ya, di awal tadi sudah kita review bibitnya, lalu pembuatan media tanam, lubang tanam ya. Nah, sekarang ialah pindah tanamnya, teman-teman ya. Seperti apa proses pindah tanamnya ya. Jadi proses pindah tanamnya seperti ini, teman-teman ya. Kita buat dulu lubang di tengah. Lalu kita angkat ya bibit. Nah, teman-teman, ini ya contoh perakarannya, teman-teman ya, sudah bertambah, teman-teman. Jadi bisa kita lihat setelah kita lakukan treatment di awal kemarin ya, ini hasilnya. Ini semakin lama dia akan semakin banyak akar perakarannya, teman-teman. Ini akan semakin banyak perakarannya
akan semakin baik ya. Jadi bibit yang kita dapat itu akan semakin kuat teman-teman. Jadi langsung saja kita buka ya. Nah, jadi kita ukur teman-teman ya. Jadi untuk sambungannya ini atau hasil graftingannya ini teman-teman, nah itu kalau bisa sejajar dengan permukaan pembatas ini teman-teman ya, tempat kita menanam atau di pot, boleh di bibir potnya ya. Ada pembatas seperti ini ya, di batasnya ini teman-teman. Nah ini fungsinya nanti ketika kita memberikan topping atau melakukan perawatan, kita masih ada space ya untuk menambahkan seperti kohe, humus ya. Nah lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini kita lihat lagi teman-teman untuk perakarannya ya. Dibuka saja seperti ini teman-teman, nah, agar kita tahu bentuk perakaran pada bibit yang kita tanam ya. Nah lihat ya teman-teman ya, perakarannya sudah baik dan cukup kuat teman-teman. Nah, jadi bibit ini sudah memenuhi syarat ya untuk kita pindah tanamkan. Kita letakkan langsung ya, media tanam yang di potnya tadi juga kita masukkan. Wah, ini perakarannya lepas, ini cabut akarnya teman-teman. Ajirnya ya, kita kembalikan lagi ajirnya. Kita rambatkan lagi bibitnya ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman praktek dalam tahap awal ya, dalam menanam tanaman anggur ya. Kita dari persiapan varian bibit, lalu kita lubang tanam, lalu ada persiapan media tanam, lalu aplikasi pindah tanamnya ya. Dari beberapa langkah-langkah ini tadi, jika teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh tanyakan kolom komentar apa maksud dan tujuannya seperti ini ya. Ataupun ada teman-teman yang punya pengalaman mau berbagi, silakan dituliskan di kolom komentar supaya kita sama-sama paham dan paham sama-sama ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu tahap awal dalam menanam anggur teman-teman ya. Jika sudah seperti ini, mudah-mudahan angka keberhasilan kita dalam membesarkan tanaman anggur akan tinggi teman-teman ya, persentasenya. Oke, terima kasih. Salam pertanian, salam kuku hitam.